Yuk, kita jadi orang yang merdeka. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari pola hidup yang gak sehat, merdeka dari hidup yang gini-gini aja, merdeka dari rasa minder dan rasa gak berguna. Bicara tentang merdeka, kamu pasti udah paham gimana peran besar dan keberhasilan Bung Karno dalam memerdekakan Indonesia. Tapi saya yakin, banyak dari kamu yang gak tahu besarnya pengorbanan dan penderitaan yang harus ditanggung Bung Karno dalam memerdekakan negara ini. Dan hari ini bakal saya bahas. Tujuannya biar kita paham, kalau untuk meraih sesuatu yang besar perlu pengorbanan yang gak kalah besarnya. Bung Karno harus ditahan, dipenjara dan diasingkan dulu karena niatnya memerdekakan Indonesia. Gak sekali dua kali, tapi sampai 3 kali dipenjara. Pertama kali dipenjara tahun 1929, saat masih berusia 28 tahun. Tentara Belanda dengan 50 pasukannya menyeret Bung Karno di pagi buta, dibawa di gerbong kereta tanpa jendela, dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara Bancai. Penjara yang terkenal seram, karena dipakai untuk menahan rampok, begal, dan maling. Bung Karno bercerita, begitu aku masuk, rambutku dipotong pendek sampai hampir gundul, dan aku disuruh memakai seragam tahanan berwarna biru dengan nomor punggungnya. Di penjara, Bung Karno menulis sendiri nota pembelaannya. Judulnya Indonesia Menggugat. Ditulis seadanya beralaskan kaleng tempat kencing dan buang hajat. Celakanya, pembelaan itu nggak bisa menyelamatkan Bung Karno dari vonis 4 tahun penjara. Setelah 2 tahun, ia dibebaskan karena banyak tuduhan yang nggak terbukti. Kebayang gimana rasanya berada di dalam penjara selama 2 tahun, dengan fasilitas seadanya, nggak kapok. Bung Karno terus berjuang untuk kemerdekaan. Akhirnya di tahun 1933 dipenjara lagi, diasingkan, dibuang jauh ke Flores. Karena jauh dari Jawa, namanya hampir dilupakan oleh tokoh perjuangan lainnya. Keluar dari Flores, Bung Karno lagi-lagi maju dengan aktivitas politiknya. Akhirnya ditangkap lagi di tahun 1938. Kali ini hukumannya cukup lama, hampir 4 tahun. Dibuangnya juga cukup jauh ke Bengkulu. Baru bebas lagi setelah penjajah Belanda angkat kaki digantikan oleh Jepang. Kebayangkan, setidaknya Bung Karno menghabiskan waktu lebih dari 7 tahun di penjara. Gak cuma penjara terseram, tapi juga di tanah pengasingan, jauh dari keluarga, saudara, dan teman seperjuangan. Tapi semangatnya nggak padam. Kebayang nggak kalau Bung Karno baper, galau, dan menyerah di penjara? Bisa-bisa nggak ada negara Indonesia. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Buat jadi seorang legend, tokoh sekelas Bung Karno aja harus mengalami penderitaan yang nggak sebentar. Direndahkan, dibuang, dan dianggap kriminal. Pelajaran buat kita, kalau kita mengalami kegagalan, jangan langsung menyerah. Jangan sampai kamu baru gagal sekali langsung baper, baru ditolak sekali merasa kehidupan sudah berakhir. Kalau sekarang masih menderita, jangan putus asa. Coba terus, dan terus. Bangkit walau jatuh berkali-kali kayak yang dilakukan Bung Karno, yang terus berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Dari kisah perjuangan Bung Karno tadi, kita tahu, sebelum berhasil memerdekakan Indonesia, Bung Karno juga berjuang menjadi orang yang merdeka, menjadi pribadi yang merdeka, melawan rasa sakit, melawan rasa nggak nyaman, melawan rasa pahit yang dideritanya. Dan untuk menjadi pribadi yang merdeka, saya bakal share cara dan penerapannya. Langkah pertama yang bisa kamu lakuin dalam bentuk yang paling sederhana, dan pasti akan terasa perubahan yang signifikan dalam hidup kamu. Prinsip ini diambil dari buku The Way of the Superior Man karya David Deida. Cara jadi orang yang merdeka beda dari kebanyakan orang di dunia ini. Prinsip ini namanya 4 pilar pengembangan diri, dan contoh paling gampang yang bisa kamu lakuin hari ini juga. Pilar pertama, latihan atau olahraga. Untuk jadi pribadi yang merdeka, kamu wajib kuat dan sehat. Wajib bisa mengontrol badan kamu sendiri kalau mau menguasai pikiran dan otak kamu. Caranya gimana? Mudah. Bikin jadwal olahraga teratur. Nggak perlu tiap hari kok. Seminggu 2 kali juga udah cukup. Nggak harus ke gym, nggak harus panggil trainer. Nggak perlu berusaha memindahkan gunung atau berenang menyeberangi samudera. Push up, sit up, jogging pagi juga udah cukup. Yang penting konsisten dan teratur ngelakuinnya. Yuk, segera bikin jadwal olahraga mingguan sekarang. Dan mulai kamu lakuin ini. Pilar kedua, belajar atau membaca. Bisa baca buku, bisa mengaji, bisa baca kitab suci. Nggak harus baca juga. Kamu bisa juga nonton atau dengar sesuatu yang kasih ilmu pengetahuan baru tiap harinya. Nggak perlu belajar yang berat-berat. Nggak perlu lama-lama. Kalau sibuk, sehari 10-15 menit aja udah cukup. Ilmu ringan, tapi kalau pengetahuannya bermanfaat, bisa langsung kamu terapkan di hidup kamu. Itu lebih bagus daripada kamu belajar ilmu yang berat, tapi nggak dilakuin dan cuma mengendap di kepala. Misal, kamu belajar cara masak, belajar cara ngetik di komputer, belajar cara ganti oli motor. Ini kalau diterapin di hidup kamu, pasti langsung kerasa. Dan kalau kamu lakuin teratur, sehari belajar satu hal simpel aja, dalam setahun kamu udah dapat 365 pengetahuan baru. Pilar ketiga, journaling atau bikin catatan harian. Ini ada hubungannya sama refleksi diri, biar lebih bertanggung jawab sama hari kamu. Biar kamu nggak biarkan hari berlalu begitu aja. Semua ada rekam jejaknya. Menulis jurnal nggak perlu 1 halaman penuh. 1 kalimat itu udah cukup. Tentang hal penting apa yang terjadi dalam hari ini. Pencapaian apa yang kamu raih hari itu. Atau kegagalan apa yang wajib kamu perbaiki. Lakuin ini biar kamu bisa nge-review
hidup kamu sendiri secara teratur. Nggak perlu nunggu ganti tahun, ulang tahun, atau nunggu momen khusus. Pilar keempat, bersyukur. Poin ini penting, biar kamu merasa hidup begitu berarti, indah dan layak diperjuangkan. Bisa dengan ibadah, meditasi, atau cukup ucapkan aja karunia yang udah kamu terima. Mungkin bersyukur atas kesehatan, rezeki, atau cuaca yang cerah. Yang penting berterima kasih atas kehidupan. Berterima kasih kepada Sang Pemberi kehidupan, dan berterima kasihlah pada orang-orang yang jadi bagian dari kehidupan kamu. Kesimpulannya, kalau mau jadi orang yang merdeka, kamu wajib ngelakuin 4 pilar pengembangan diri ini. Pertama, latihan atau olahraga. Kedua, belajar atau membaca. Ketiga, journaling atau bikin catatan harian. Keempat, bersyukur. Keempat hal ini pastikan untuk kamu lakuin ya. Jangan biarkan ini mengendap aja di otak kamu. Ingat, untuk meraih kemerdekaan, perlu pengorbanan, perlu perjuangan, seperti yang udah dilakukan Bung Karno tadi. Kalau nggak mau berjuang dan berkorban, kamu selamanya nggak akan merdeka. Kita lanjutkan perjuangan Bung Karno dan para pahlawan kemerdekaan. Dengan cara, jadi orang yang merdeka sepenuhnya. Sepanjang kamu punya tujuan mulia, dan kamu konsisten memperjuangkannya, pada akhirnya kamu akan menikmati keberhasilan. Human Value. Berani jadi lebih baik. Merdeka.